Puji Tuhan, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua, selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita, persekutuan kita. Kita ingin percaya di momen ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana sekitar 2000 tahun yang lalu gereja mula-mula menerima lawatan Tuhan yang luar biasa, saudara terkasih. Lawatan yang begitu besar sehingga perkembangan gereja pada saat itu berkembang dengan begitu luar biasa. Dan pada saat ini kita rindu lewat kehidupan kita yang hidup di era sekarang. Kita rindu juga tempat kita, kota kita, bahkan negeri kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Mari kita mulaikan ibadah kita, saudara yang terkasih. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan, memasyurkan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kita. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Rindu Kau bekerja Tuhan.
menikmati dengan kehadiran. Kami boleh dibebaskan, kami boleh dikuaskan, kami boleh dilepaskan Tuhan. Kami ingin lebih lagi kehidupan kami dekat dengan Tuhan. Berkati juga Tuhan, umat-umat ini dalam perjalanan menuju tempat ini, tibakan Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan kami, supaya kami boleh beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami semua, dan kami akan bersorak, memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tinggal berdiri waktu terima kasih. Puji kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara kita kasih, kita harus bersatu. Amin. Dengan kesatuan yang ada kekuatan. Untuk itu saudara terkasih, kita harus menyatukan roh kita supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami
Amin. Dasar dari yang kuharapkan bersama dengan Roh Tuhan kita pasti menang. Amin. bekerja. Haleluya. Ketika orang bekerja, yang dapat memberhentikan saudara. Amin. Yang memulihkan kita, yang meneguhkan kita, menguatkan kita dari kehadapan. Amin. Mari kita ingat ini, bila Roh bekerja. Bila Roh
Supaya ketika firman Tuhan ditaburkan itu boleh tertanam tanah hati kita yang terbaik, bertumbuh dan bahkan berbuah. Bukan saja kita yang diberkati, tetapi ketika dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan, Roh Allah yang hidup bagi kita. Haleluya, Yesus.
anak-anakmu yang datang pagi hari ini datang dengan berbagai kebutuhan, tapi kami Tuhan percaya Allah yang kami sudah tinggikan muliakan pagi hari ini, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang dapat memberi jawaban atas segala masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terlalu bangga dan terlalu bersuka cita mengenal, dan bukan saja mengenal, bahkan Tuhan, kami sudah memiliki sang pribadi yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bersama hamba berkata-kata dari awal hingga terakhir, biar dalam pemberitaan firman kuasa hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan bagi jemaat yang sudah hadir pagi hari ini menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani kita, yaitu Pastor Ruli. Ya, kalau di Indonesia saudara, yang terkenalnya gembala, terkenalnya panggilan pendeta. Tapi kalau di Malaysia, ya, yang paling terkenal adalah pastor. Jadi selama dia berada di sini, maka panggilan seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan, itulah bagiannya, ya. Jadi dia adalah seorang hamba Tuhan, dan kita berdoa bahwa tidak lama lagi dia akan memulai ibadah pagi, biar berjalan semua dengan baik lewat penyertaan Tuhan. Maka pelayanan yang dimulai akan bertumbuh berkembang dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Itulah doa kita semua dan itulah kerinduan kita. Lebih-lebih kerinduan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita segera siapkan hati kita pagi hari ini dan kita akan mendengarkan firman Allah. Nah, bagi jemaat yang berlatar belakang gereja Pantekosta, semalam adalah hari yang ke-10 di mana umat-umat Tuhan merayakan hari apa? Ketuangan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, kebiasaan ini tidak biasa di Malaysia. Dan oleh karena apa? Kita ada kesibukan, ada hal-hal lain. Jadi kebiasaan seperti ini hanya ada di Indonesia. Namun demikian, jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu prinsip yang harus kita miliki dan harus kita taruh di dalam hidup kita, bahwa menerima, ya, tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita bukan saja 1 tahun 1 kali, tapi kita mau, saudara yang dikasih Tuhan, supaya apa? Setiap saat. Ini yang dikatakan Paulus berkali-kali, hendaklah engkau dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi inilah yang Tuhan inginkan, inilah yang Tuhan rindukan, bahwa di dalam seluruh hidup kita, saudara, Alkitab mengatakan hendaknya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka situasi apapun yang kita hadapi, saudara, keadaan apapun yang kita hadapi, mungkin keadaan itu untuk memberi keputusasaan, mungkin keadaan itu membuat kita tidak ada lagi pengharapan. Tapi ketika hidup kita dipimpin Roh Kudus, saudara, maka kita akan tetap penuh sukacita. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari Senin yang lalu ada hamba Tuhan datang di kota Kinabalu ini, dan salah satu hamba Tuhan itu, saudara, catat, maksudnya tidak dapat melihat, dia hanya pakai cermin gelap. Jadi orang lihat bahwa hamba Tuhan tersebut sepertinya matanya normal, tapi saudara di situ ada masalah. Namun hebatnya hamba Tuhan tersebut, dalam keadaan tubuh yang kurang sempurna, saudara, dia
mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apalagi kalau saudara yang sehat-sehat, amin, lebih baik lagi untuk kita beri kepada Tuhan. Dan apa yang menarik dari hamba Tuhan tersebut, saudara? Mereka adalah orang-orang yang banyak juga mengalami pergumulan. Tapi satu ketika dia dijumpai oleh orang dan dia berkata begini, sepertinya Pak Pendeta tidak ada masalah, tidak ada pergumulan hidup, selalu happy, ya, selalu gembira. Lalu pendeta ini kemudian saudara, dia bercerita lebih dalam lagi. Dia katakan, kamu manusia, saya manusia. Ya, jadi namanya penderitaan itu yang ada di bumi ini sama-sama kami, sama-sama kita alami. Tapi kenapa saya bersuka cita, kamu tidak bersuka cita? Bedanya, sebab di dalam hidup saya ada Roh Kudus. Amin. Nah, Roh Kuduslah saudara yang dikasih Tuhan membuat kita mampu menghadapi apa keadaan. Amin. Bahkan kematian sekalipun saudara kasih Tuhan, orang boleh tersenyum. Karena apa? Dia tahu bahwa di balik kematian ada kemuliaan. Nah, kekuatan seperti ini, inilah datangnya daripada Tuhan. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus hari ini dan hari seterusnya, saudara, namanya hidup dipenuhi, dicurahi oleh Roh Kudus, harus menjadi prinsip hidup kita. Amin. Oke, nah puji nama Tuhan. Mari kita akan dengar kembali firman Tuhan yang kita telah pelajari bersama-sama minggu lalu. Kita kembali membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Jadi jemaat tidak perlu membacanya karena sudah mengambil bagian minggu lalu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali, garis bawahi, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pada kalimat saudara yang kasih Tuhan diberi warna kuning ini yang kita harus baca, akan datang kembali. Jadi Yesus yang terangkat ke surga disaksikan oleh para murid-muridnya pada waktu itu, saudara. Dia akan datang kembali, dan bukan lagi para murid-muridnya akan menyaksikan kedatangannya, tapi saudara dan saya akan menyaksikannya. Amin. Bagaimana itu saudara yang dikasih Tuhan? Ya, kita tidak pandai Inggris untuk pergi ke Yerusalem. Ya, kita tidak pandai speaking untuk pergi ke Yerusalem dan biaya mahal. Bayangkan saudara pergi ke Israel sekarang itu berapa? Istilah berapa? 7.000. Itu pun biaya paling minimum sudah ya 7.000. Itu kalau di Indonesia akan berapa? Mahal sudah. Ya. Nah, jadi Alkitab mengatakan Yesus yang pergi akan datang kembali dan menginjakkan kakinya apa? Di Bukit Zaitun. Dan Alkitab mengatakan pada saat itulah saudara dan saya akan melihatnya dalam keadaannya sebenarnya. Amin. Nah, bagaimana itu terjadi saudara? Ya, pastinya senang saja. Bagaimana itu? Selama saudara handphone saudara ada TV, sekarang sudah hilang TV kan? Tapi saudara, waktu Yesus datang pada kali yang kedua di Bukit Zaitun, kita akan melihat semua, karena semua kita hari ini tidak ada lagi yang tidak punya handphone. Luar biasa kan? Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya katakan telepon ini
Itu adalah salah satu bukti bahwa Alkitab sudah digenapi, ya. Karena Alkitab mengatakan kedatangan Yesus itu akan disaksikan oleh semua orang di bumi ini. Caranya adalah melihat melalui handphone. Jadi puji nama Tuhan, handphone yang ada di tangan saudara itu adalah bukti Alkitab semakin digenapi. Oke, puji nama Tuhan. Minggu lalu saudara kita sudah melihat bahwa kedatangan Yesus itu pasti didahului dengan apa? Adanya tanda-tanda. Amin. Tanda apa itu saudara? Dikatakan akan ada peperangan, akan ada kemurtadan, akan ada kelaparan, akan ada penganiayaan dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan berkata, jika ini terjadi, ingat bahwa itu hanya baru permulaan, bukan akhir. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tanda-tanda yang sedang terjadi hari ini menunjukkan bagi kita bahwa kedatangan Yesus sungguh sudah sangat dekat. Untuk itu saudara dan saya perlu bersiap siaga setiap saat. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Mari kita melihat hari ini saudara tentang apakah tujuan kedatangan Yesus kembali pada kali yang kedua. Itu tema firman tersebut. Tujuan Yesus datang kedua kali. Oke. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat di dalam diri Yesus ada 5 pekerjaan utama Dia bagi kita. Apa itu saudara? Ya. Di dalam diri Yesus ada 5 pekerjaan utama Dia bagi kita. Yang pertama, Alkitab mengatakan Dia datang lahir untuk kita. Amin. Yang kedua, Dia datang mati untuk kita. Yang ketiga, Dia datang bangkit untuk kita juga. Amin. Yang keempat, dikatakan Dia apa? Terangkat. Untuk siapa saudara? Untuk kita juga. Nah, yang terakhir, Alkitab mengatakan Dia akan datang. Untuk siapa ini saudara? Untuk saudara dan saya juga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, biar Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita hari ini bahwa ternyata Yesus itu memberi seluruh hidupnya untuk kepentingan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kasihilah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, dan dengan segenap apa? Kekuatanmu, kata firman Tuhan. Karena apa saudara? Seluruh hidupnya Dia telah persembahkan untuk kita. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan begini dalam 1 Korintus 16. Orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Nah, sangat tegas firman Allah. Orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Kenapa demikian saudara yang kasih Tuhan? Karena apa? Sekali lagi saya tekankan di sini, seluruh hidup Yesus telah dipersembahkan untuk kepentingan saudara dan saya. Itu Tuhan menuntut kepada kita, saudara yang kasih Tuhan, apapun bentuk, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Nah, ingat saudara, dari tanda yang pertama, dari hal yang pertama sampai keempat, semua sudah digenapi. Amin. Yesus datang untuk lahir bagi kita, sudah digenapi. Yesus mati bagi kita, sudah digenapi. Yesus bangkit bagi kita, Yesus naik pun sudah digenapi. Tinggal yang kelima saudara, inilah pekerjaan Yesus yang terakhir. Dia datang. Pertanyaannya saudara, kalau yang dari keempat tadi sudah digenapi, maka pasti yang kedua ini, pasti yang kelima ini akan digenapi bulan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Mari kita melihat apa tujuan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, mari kita lihat. Yang pertama saudara, Tuhan Yesus datang untuk memberi apa? Keselamatan. Nah, kita baca dalam Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada semua mereka yang menantikan Dia. Nah,
Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan Yesus datang ke dunia untuk kali kedua yang tidak lama lagi, di mana tanda-tandanya hari ini kita sudah lihat. Saudara kasih Tuhan, dia katakan di sini, datang memberi keselamatan bagi kita. Amin. Sekarang ini kita beriman akan keselamatan. Ada amin? Saudara, kalau kita percaya Yesus, apa maksudnya percaya Yesus? Saat kita percaya seperti kita menerima keselamatan dari Dia. Tapi keselamatan itu belum terbukti, belum kita miliki. Nah, tapi ayat yang kita sudah baca tadi dikatakan saat Dia datang pada kali yang kedua, saudara kasih Tuhan, keselamatan yang telah kita imani di dalam Dia, Tuhan katakan Dia anugerahkan kepada kita. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan pernah kehilangan iman bahwa Yesus sudah mati untuk saya. Yesus mati untuk saya untuk menyelamatkan saya. Dan Alkitab mengatakan saat kedatangannya, apa yang kita imani ini, oh Dia selamatkan saya, akan menjadi milik saudara. Nah, mari kita lihat dalam ayat yang biasa kita baca, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagiku. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, inilah pentingnya kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dia datang memberi keselamatan kepada kita. Dan Dia katakan begini, mari, mari, mari. Dan engkau dan saya dan semua jemaat yang ada di sisi ini akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena di sini dikatakan tempat sudah disediakan. Amin. Jadi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, semua yang setia mengikut Yesus, ayo kita mengatakan tempatnya sudah sedia. Pertanyaannya saudara, jangan sampai tempat kita itu dialihkan kepada orang lain. Bagaimana caranya itu saudara? Ketika saudara dan saya tinggalkan Tuhan. Oke. Jadi mari kita terus percaya sama Yesus. Dan mari kita terus setia mengikut Yesus. Karena apa saudara kasih Tuhan? Akan tiba saatnya Yesus berkata, ini hari kamu akan mengakhiri segala kesusahan. Ini hari kamu akan mengakhiri segala air mata. Mari kita pergi ke tempat yang mulia di mana aku berada. Tahukah saudara kasih Tuhan? Tempat Yesus berada itu adalah tempat yang aman. Tempat Yesus berada itu adalah tempat yang disebut Alkitab surga kekal selama-lamanya. Amin. Alkitab mengatakan pemilik tempat itu Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang memberi keyakinan yang pasti bagi kita bahwa jaminan keselamatan di dalam hidup orang-orang percaya memang saudara kasih Tuhan ada dasarnya. Amin. Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Oke, mari kita lihat yang kedua. Saudara, apa tujuan Yesus datang? Nah, yang kedua, Dia datang untuk menyatakan setiap motif-motif hati yang tidak benar. Kita baca. Ini perlu renungkan baik-baik. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian daripada Allah. Oke, kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Kini, saudara. Di sini lebih jelas. Sebab itu, karena belum waktunya, janganlah kalian cepat-cepat menentukan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Tunggulah sampai Tuhan datang nanti. Dialah yang akan membuka semua apa? Rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam apa? Kegelapan. Dialah yang akan membongkar semua niat yang terpendam di dalam hati manusia. Pada waktu itu, barulah setiap orang menerima dari Allah pujian yang patut diterimanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata kedatangan Yesus pada kali yang kedua, saudara, Dia datang apa? Untuk membongkar setiap motif-motif hati yang tidak benar
di mata Tuhan. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Ada pepatah mengatakan begini, dalamnya laut apa? Ya, laut yang dalam tak apa itu Pastor Rulia? Apa laut apa? Dalamnya laut tak dapat diselami, dalamnya hati siapa apa? Iya, oke, begitu. Begitu kan? Nantilah kamu luruskan sendiri kau boleh tengok di Google apa ini peribahasa. Saudara kasih. Jadi, nah Alkitab mengatakan saudara, kedatangan Yesus pada kali yang kedua akan datang membongkar setiap apa sikap hati kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dulu ayat firman Tuhan ini di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa ternyata saudara yang kasih Tuhan, ya setiap motif kita, tak motif saudara, ya motivasi kita, ya dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan Tuhan, satu ketika akan dibongkar oleh Tuhan. Jadi contohnya begini, saudara yang kasih Tuhan. Saya kan di sini adalah hamba Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan datang, Dia akan bongkar isi hati saya. Kenapa engkau melayani? Ya, apa sebabnya engkau melayani? Apa sebabnya engkau berkhotbah? Apa sebabnya engkau buat ini dan itu, saudara? Itu akan nanti dibongkar oleh Tuhan. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Ya, saat ini ya sikap hati kita tidak ada yang tahu ya sepenuh-penuhnya. Tetapi Alkitab mengatakan saat Yesus datang pada kali yang kedua saudara, Dia akan kasih tahu, Dia akan bongkar. Kenapa kamu buat ini? Padahal memang Dia sudah tahu ya masa itu. Nah, kenapa saudara kasih Tuhan? Karena apa? Ingat, Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya. Apa yang terjadi saudara kasih Tuhan ketika ada sekelompok orang mencari Yesus? Di manakah engkau? Sebab apa? Sudah apa? Seharian kami cari engkau. Yesus berkata begini, engkau mencari aku bukan karena apa melihat mujizat, tapi karena apa? Engkau sudah kenyang, ya. Melalui kebangunan rohani yang aku adakan ini terjadi mujizat, ada berkat, perutmu kenyang. Itulah tujuan engkau mengikut aku. Tapi motif yang sebenar, ya motif yang tulus, yaitu mengasihi aku karena engkau telah melihat mujizatku, itu tidak ada di dalam hidupmu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya ayat ini menjadi renungan bagi kita. Amin. Bahwa saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika ya, apa yang tersembunyi di dalam hati kita, saudara kasih Tuhan, katakan akan dibongkar. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, daripada dibongkar Tuhan saat Dia datang pada kali yang kedua, mari setiap hari datang sama Tuhan. Seperti Raja Daud, dia berkata begini sama Tuhan, jika Tuhan Yesus lihatlah hatiku, jika ada yang tidak benar di dalam, jika yang tidak benar, aku minta dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Daud itu saudara kasih Tuhan diangkat, dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Dasar hatinya. Nah sekarang ini saudara yang dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Untuk memperbaiki hati itu bukan hal yang mudah. Benar? Amin? Tapi saudara kasih Tuhan, kelebihan bagi orang Kristen, Alkitab mengatakan yang boleh mengubah hati itu, itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap itulah saya katakan tadi, setiap hari ya pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita sangat penting. Sebab saudara kasih Tuhan, melalui Roh Kudus ini, saudara dan saya setiap sikap hati yang tidak benar akan dibersihkan oleh Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ada seseorang bertanya begini kepada seorang pastor. Dikatakan, kalau aku pergi beribadah, tidak ada apa-apa yang aku dapat. Ya, rugi-rugi saja. Ya, saya pergi beribadah, ya, tinggalkan bawa ini, bawa itu, tapi saya tidak dapat apa-apa di gereja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pendeta ini kemudian berkata, ya, bukankah firman Tuhan itu berkuasa? Amin.
Tapi kenapa engkau tidak diberkati, saudara? Ternyata diselidiki, orang ini, saudara kasih Tuhan, sebelum datang di gereja hatinya sudah dipenuhi banyak dengan hal yang tidak bagus. Mulai dia berkata, siapa lagi khotbah nanti ya? Alamak, saya bosan. Ya kan? Kemudian saudara kasih Tuhan, hatinya kemudian, ya siapa yang di gereja itu aku ada musuh. Terus saudara kasih Tuhan, hatinya kemudian, aduh, saya tidak ada pakaian baru. Itu terus. Jadi saudara kasih Tuhan, banyak gangguan hadir di dalam hatinya. Itu sebabnya waktu datang di gereja, saudara kasih Tuhan, sekalipun malaikat berkhotbah di depan, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Hati sudah tertutup. Tapi ketika saudara yang dikasih Tuhan, hati kita sungguh-sungguh rindu sama Tuhan, maka siapa pun berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan mimbar, saudara, ya pasti saudara akan diberkati. Nah, saya beberapa hari yang lalu kami ada satu seminar, saudara, seminar hamba-hamba Tuhan, dan ada satu pembicara yang sangat hebat yang katakan begini, waktu aku muda dulu, ya, aku suka mengkritik pendeta. Karena apa? Ya, kadang-kadang khotbahnya aku lebih tahu, ya, bahwa ini maksudnya, aku lebih paham dari dia, aku lebih hebat dari dia. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, selama dia memiliki hati seperti ini, jarang-jarang diberkati oleh firman apa? Diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hambanya. Kenapa, saudara? Karena hatinya awal-awal sudah menghakimi, menolak, itu terus yang bawa firman. Jadi waktu dia hadir di gereja tidak dapat apa-apa karena hatinya tertutup bagi Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, apa dikatakan firman Allah di sini, bahwa setiap saat pentingnya kita bawa hati kita di hadapan Tuhan untuk dibersihkan. Adakah nyanyian mengatakan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Nah, puji nama Tuhan. Hati yang benar adalah kunci saudara dan saya diberkati dalam ibadah apa saja. Amin. Tapi kalau hati kita ada masalah, saudara, apalagi seperti yang dikatakan firman di sini, ada hal-hal yang tersembunyi, belum diserahkan sama Tuhan. Tuhan berkata, itulah yang menghalang kebenaranku hadir di dalam hidup. Jadi puji nama Tuhan, saudara. Sebelum Yesus datang membongkarnya, maka saat ini kita bawa hati kita sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Amin. Supaya dibongkar oleh Yesus. Tak perlu tunggu dia datang membongkar. Hari ini kita bawa di hadapan Tuhan sepenuhnya, bersihkan, kuduskan hati saya, Bapa. Supaya apa? Hati saya ini dipenuhi Roh Kudus. Kalau hati dipenuhi Roh Kudus, saudara, dikatakan Alkitab, tidak ada lagi motif-motif yang tersembunyi, yang tidak baik di dalamnya. Amin. Roh Kudus akan bersihkan. Oke, hari kita lihat seterusnya. Yang ketiga, saudara, ya, apakah tujuan Yesus datang pada kali yang kedua? Dikatakan dia akan datang menghakimi orang fasik. Kita lihat baca ayatnya. Yudas 1:15 juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa fasik itu terhadap Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, Alkitab mengatakan kedatangannya untuk apa? Menghakimi orang-orang berdosa. Bagaimana dengan saudara? Nah, mari kita baca. Ya, coba gembala bacakan Roma 8 ayat 1. Saya tidak tulis ayatnya. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Mari gembala. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Okay. Saudara yang dikasih Tuhan, renungkan ayat ini. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua adalah datang untuk menghakimi
Saudara kasih Tuhan, semua bangsa di bumi ini dan agama seberang, pahamlah itu saudara kasih Tuhan. Bila saya berbicara tentang agama seberang, dikatakan bahwa memang ya mereka sebut Nabi Isa itu akan datang menghakimi apa? Seluruh umat manusia. Di dalam bagian ini saudara kita sama. Ya. Namun saudara kasih Tuhan, kita lihat di ayat ini bahwa kedatangan Yesus untuk menghakimi bukan lagi untuk menghakimi saudara dan saya. Ada amin? Karena di Roma tadi pasal 81 dia tidak lagi menghakimi saudara. Kenapa? Sebab kalau kita mengatakan semua dosa yang kita lakukan itu, saudara, sudah ditanggung akibatnya oleh Yesus. Amin. Jadi saudara, kita bersih dari penghakiman. Kita hanya dihakimi Tuhan nanti, yaitu menerima mahkota. Tetapi saudara kasih Tuhan untuk dibawa jadi masuk neraka itu jauh daripada kita. Tapi di sini Alkitab mengatakan, celakalah orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik ini saudara? Adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang saudara kasih Tuhan yang hidupnya belum dibaharui di dalam Yesus Kristus. Dikatakan Alkitab, orang-orang seperti ini akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Oke? Nah, dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua apa? Kitab. Dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa? Perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Sungguh sangat celaka hidup orang-orang yang di luar dari Yesus Kristus. Karena saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, semua dosa-dosanya apa di sini katakan dicatat dalam apa? Satu kitab. Boleh kita lari dari Tuhan? Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, semua perbuatan jahatnya dikatakan akan dicatat dalam kitab kehidupan. Ya, kitab dan kemudian akan dibacakan nanti. Nah, ini sangat-sangat mengerikan bagi yang saudara dan saya pagi hari ini. Bila mendengar berita ini bahwa ternyata tak satu pun orang akan luput dari penghakiman Tuhan. Orang boleh berbuat apa saja di bumi ini kata firman Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, apa? Kitab terus berjalan mencatat setiap hari apa yang kita buat. Kita bersyukur melalui kematian Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, kita setiap saat, setiap hari memang tidak terlepas dari kesalahan, ya, tidak terlepas dari melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan pada hari ini, saudara kasih Tuhan, semua akibatnya itu, kesalahan itu sudah ditanggung Yesus waktu apa? Dia tergantung di atas kayu salib. Itulah sebabnya Roma pasal 81 tadi mengatakan, saudara dan saya tidak perlu lagi dihakimi. Amin. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, saat Yesus datang pada kali yang kedua, ada dua kumpulan orang di bumi ini. Yang satu akan gemetar, ya, yang satu akan ketakutan saat melihat kedatangan Yesus. Sebab apa? Kedatangannya untuk membawa penghakiman. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya yang setia mengikuti Yesus? Saat itu adalah dikatakan Alkitab, hari yang penuh sukacita. Amin. Karena apa? Saudara dan saya akan bersama-sama Yesus dalam kemuliaan selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara, sangat penting, sangat perlu untuk tetap setia mengikuti Yesus. Amin. Untuk tetap setia mengikuti Yesus. Karena di ujungnya kemuliaan, di ujungnya kebahagiaan, di ujungnya hal-hal yang baik sedang menanti saudara. Hanya iblis tidak mau itu terjadi di dalam hidup kita. Oke, mari kita lihat yang keempat, saudara.
kedatangan Yesus yang kedua kali untuk apa? Untuk menggenapi janji Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 sudah dikatakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus berkata, saudara, aku pergi dan akan datang kembali. Kenapa ini ditekankan? Bahwa dia datang untuk menggenapi janji. Karena apa, saudara? Bila kita melihat di dalam kitab surat 1 Petrus, ada banyak umat Tuhan di sana. Saudara kasih Tuhan menyangkal tentang kedatangan Yesus. Dia berkata begini, ya mana kedatangan Yesus? Sejak dulu bumi begini, sejak dulu keadaannya begini, mana ada? Jadi mereka tidak mempercayai hari kedatangan Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka berpoya-poya di dalam kejahatan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Tuhan tidak pernah berdusta, dia selalu menggenapi janjinya. Jadi kedatangannya pada kali kedua, saudara, adalah untuk menggenapi bahwa seperti yang dia katakan demikian akan terjadi. Oke, mari kita lihat yang kelima, saudara, dan ini adalah yang terakhir. Oke, yang kelima, apa tujuan kedatangan Yesus? Dikatakan datang memisahkan domba dan kambing. Coba kita baca Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti apa? Gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat yang ke-33. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kedatangan Yesus yang kelima, saudara, tujuannya adalah datang membawa pemisahan. Alkitab mengatakan di sini dia datang memisahkan domba dan kambing. Ini gambaran tentang dua anak-anak Tuhan, saudara. Yaitu ada yang apa? Bertipe domba dan ada yang bertipe apa? Kambing. Nah, siapakah orang itu? Kalau kita lihat di ayat-ayat seterusnya, saudara, yang dikasih Tuhan. Mereka yang masuk dalam golongan domba adalah dikatakan firman Tuhan di sini. Dia katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku telanjang, aku melakukan, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu dia datang kepada apa? Golongan kambing. Siapa itu, saudara? Dikatakan, ketika aku lapar, kamu tidak memberi makanan. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kesimpulan daripada ayat ini, saudara, bahwa akan terjadi pemisahan nanti antara orang yang melakukan kehendak Bapa dan yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi itu sebabnya hari ini, saudara, hal yang perlu kita kejar dalam hidup ini adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Sebab apa? Dikatakan di dalam Yakobus begini, ya. Jika kita tahu, ya, apa itu yang benar dan tidak melakukannya, maka itu adalah dosa, kata firman. Jadi tahu bahwa itu perlu saya lakukan, itu kebenaran yang perlu dilakukan, lalu saya tidak lakukan, Alkitab mengatakan itu adalah dosa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini yang mengerikan. Kedatangannya pada kali yang kedua adalah datang memisahkan antara anak-anak Tuhan yang benar dan anak-anak Tuhan yang tidak benar di mata Tuhan. Untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, apa kata firman Tuhan? Biar dari hari datang kepada hari, hidup kita semakin berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan dalam Kolose, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah hidupmu tetap dibangun di dalam Dia, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Alkitab mengatakan hanya
bila hal-hal ini ada di dalam hidup kita. Itulah membuat saudara dan saya bertumbuh dari hari datang kepada hari, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan saat saudara serupa segambar dengan Yesus, berarti kita berada di dalam kehendak Tuhan. Dan kalau hidup saudara ada di dalam kehendak Tuhan, Alkitab mengatakan saudara dan saya pasti adalah golongan apa? Domba. Amin. Bukan golongan kambing yang akan dibinasakan selama-lamanya. Jadi puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Perlu kita renungkan baik-baik bahwa ternyata akan datang saatnya Tuhan akan melihat mana anak-anak dia yang sesungguhnya dan mana yang bukan. Akan dipisahkan selama-lamanya. Dan kalau sudah bisa saudara kasih Tuhan, satu ke kiri, satu ke kanan, tidak pernah lagi ada perjumpaan. Untuk itu, hari ini kejarlah menjadi golongan domba, amin, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari saya ajak jemaat bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Mari kita hadapkan roh jiwa kita di hadapan Tuhan, jemaat dan kasih Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa tanda-tanda kedatangannya sudah terjadi di mana-mana. Tanda-tanda kedatangannya untuk menjemput saudara dan saya sudah terjadi di mana-mana. Persoalannya hari ini, apakah saudara dan saya sudah siap menanti kedatangan? Alkitab mengatakan dunia ini bukan milik saya. Seorang presiden yang sangat terkenal dan sudah dipanggil Tuhan, yaitu Presiden Habibie, saudara. Di akhir hidupnya dia tulis berkata begini, apa yang orang inginkan di dunia aku sudah punya. Orang inginkan kedudukan, aku sudah punya. Aku pernah jadi presiden. Orang inginkan kekayaan, aku punya. Orang inginkan pengetahuan, aku punya. Karena aku adalah pencipta pesawat pertama di Indonesia. Apa saja yang diinginkan oleh hatinya, dia sudah miliki, saudara. Tapi saat dia berada dalam tubuh yang kurang sehat, dia meninggalkan pesan ini. Untuk apa semua itu? Aku akan berpisah dengannya. Aku akan berpisah dengannya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, semua orang-orang di luar Yesus Kristus hidup di dalam keputusasaan, tidak ada pengharapan. Tapi mari saudara yang kasih Tuhan, yang percaya Yesus, Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang yang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, mari hari ini hadapkan rohmu di hadapan Tuhan. Katakan, kalau engkau datang pada hari ini Bapa, apakah aku siap menyambut kedatanganmu atau bagaimana? Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang kepergiannya sangat menyedihkan. Saat dia jauh daripada Tuhan, Tuhan panggil dia. Tapi mari hari ini, dia ada Allah yang tidak pernah merencanakan kejahatan, tetapi hanya kebaikan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan karena kedatangannya sudah tidak lama lagi, maka dibutuhkan dari hidup saudara untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup ini. Mari kita serius ikut Tuhan. Mari kita serius mengikut Tuhan. Mari kita sudah Tuhan serius di dalam pertobatan kita. Karena firman Tuhan berkata akan terjadi perpisahan. Mereka yang bertipe domba, bertipe kambing, maksudnya hidup di dalam kedagingan, saudara, akan dipisahkan dengan domba yang hidup di dalam kehendak Allah. Akan terjadi perpisahan, dan itu yang mengerikan. Tapi pagi hari ini, sebelum hari-hari yang menyedihkan itu terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, mari hari ini katakan sama Tuhan, Bapa, tuntun hidupku setiap saat, penuh hidupku dengan roh, sehingga rasa takut kepada Engkau, rasa haus kepada Engkau, rasa rindu kepada Engkau akan selalu ada di dalam hidupku.
Menarik sekali firman Tuhan berkata tadi, dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudara, satu tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kepenatan. Yang ada hanya kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan dengan apa-apa. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, kita tidak pernah sia-sia ikut Tuhan. Kita tidak pernah sia-sia melakukan kehendak Tuhan. Hari ini banyak anak-anak Tuhan sudah jatuh jauh daripada Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan dituntut oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius, mereka yang setia sampai ke garis akhir, mereka itulah yang akan diselamatkan. Hari-hari ini buka hati di hadapan Tuhan. Seperti firman tadi berkata, dia datang untuk membongkar semua yang tersembunyi. Mari kita hadapkan di hadapan Tuhan. Apa yang mengganggu hidup saudara sehingga hubungan saudara dengan Tuhan ada masalah, mari hari ini bereskan di hadapan Tuhan sebelum dia datang untuk menyatakan itu kepada kita. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah belajar kebenaran firman bahwa kedatanganmu pada kali yang kedua sungguh sudah di hadapan kami. Namun demikian Bapa Surgawi, umat-umatmu yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang kau sudah tebus dengan darahmu. Maka kami berdoa Tuhan, hari ini Bapa Surgawi, kiranya Tuhan Yesus, setiap Tuhan Yesus hidup kami, yang Tuhan belum sepenuhnya dikontrol oleh kehendak-Mu, dikontrol oleh firman-Mu, hari ini Bapa, kami bawa di hadapan-Mu. Sehingga Bapa, semua anak-anak di sini, saat Engkau datang pada kali yang kedua, mereka bukan ditinggalkan, tapi mereka adalah orang-orang yang dikatakan firman Allah mempelainya Kristus yang akan dibawa Yesus dalam kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Itu sebabnya Bapa, Tuhan ada di antara kami lemah mengikut Engkau. Biarlah melalui kedatangan menghiburkan kami bahwa tidak ada kebanggaan, tidak ada kepemilikan yang luar biasa dalam hidup kami selain bahwa kami sudah memiliki Yesus yang adalah sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itu. Pagi hari ini Bapa, kami bawa isi hati kami di hadapan-Mu, biar sepenuhnya dibersihkan oleh kuasa kebenaran-Mu, firman-Mu yang kami dengar hari ini. Roh Kudus membongkar segalanya sehingga hati yang benar, hati yang dibarui seperti kata firman-Mu, hati yang baru menjadi hati kami sehingga saat Yesus datang pada kali yang kedua, bukan hari itu hari menakutkan bagi kami, tapi hari di mana saat kami akan bersukacita dengan sukacita yang tidak boleh digambarkan dengan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua yang datang pagi hari ini, pelihara mereka di dalam kebenaran, pelihara mereka di dalam Roh Kudus, sehingga hidup berkenan kepada Allah terus menjadi perjuangan mereka hari ini sampai Yesus datang pada hari ini. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk pemberian. Mari saya jemput kepada kita hari ini. Silakan. Belum keluar. Kami belum keluar.
Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Di mana ya Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, mengungkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau Bapa di surga, tanamkan di dalam hati setiap pribadi anak-anak-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Agar kebenaran firman-Mu ya Tuhan tertanam baik di dalam hati pribadi demi pribadi. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesusku, karena Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau Tuhan Yesus yang tahu setiap kebutuhan keperluan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkau dasar di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terpuji Engkau ya Bapa di surga. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Setiap keluarga, setiap anak-anak, bahkan setiap pribadi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa senantiasa menuntun kami di jalan yang baik ya Tuhan. Engkau mengatur setiap kehidupan kami. Setiap haleluya. Kami berjalan di bumi-Mu yang kudus ini. Kami butuhkan ya Tuhan banyak keperluan, kebutuhan keluarga ya Tuhan. Karena kami tahu dan percaya hanya Tuhan Yesus yang mengatur semua itu. Terima kasih Tuhan. Kalau setiap anak-anak-Mu ada yang dalam keluhan, ada yang tidak mencukupkan Tuhan, mari Engkau cukupkan Tuhan kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami masuk untuk doa persembahan Tuhan. Mari Engkau Bapa berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang diulurkan untuk kebutuhan pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan yang belum mempunyai pekerjaan Tuhan. Mari Engkau berikan pekerjaan. Dan kami sama-sama Tuhan, haleluya, membantu pekerjaan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik, apa yang ada. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya
Mari jemaat kita bangkit sekali lagi. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami percaya bahwa hidup ini jika tidak dalam penyertaan Tuhan, kami tahu Tuhan banyak hal yang boleh menghancurkan kami. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Kami tahu bahwa status kami di hadapan Tuhan adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kami menghadapi hidup ini. Dan apapun cabaran yang hadir dalam hidup kami tahu Bapa, kami tidak sendirian, tapi ada Allah yang bersama kami. Demikian umat akan menjalani sepanjang minggu ini di dalam berbagai Tuhan kebutuhan. Ada umatmu yang bergumul keuangan, Tuhan berkati mereka. Ada umatmu yang bergumul tentang kesehatan, Tuhan sembuhkan mereka. Ada umatmu Tuhan yang bergumul tentang Tuhan banyak hal. Kami tahu Yesus adalah sumber pertolongan satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa secara khusus bahwa minggu depan kami akan mengadakan ucapan syukur di sini, di mana seluruh jemaat akan bertembik sorak, akan bersuka cita, sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan lewat pemeliharaan-Mu yang Engkau telah limpahkan kepada jemaat di sini, di mana gereja ini masih ada dan ada itu karena anugerah Tuhan. Maka Bapa Surgawi, kami berdoa semua persiapan umat-Mu dalam apa bentuk Tuhan berkati, khususnya umat-Mu yang Tuhan Yesus Kristus sibuk di dalam menyediakan Tuhan kebutuhan apa yang kami perlukan. Bapa, tolong mereka, kiranya saat mereka berkeringat, hati mereka bersuka cita, karena mereka tahu bahwa kepada siapa mereka berkorban, kepada Tuhan yang hidup. Itu sebabnya Bapak, setiap tangan mereka yang Tuhan Yesus, Tuhan berurusan dengan banyak hal, kiranya berkat dan anugerah menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa untuk acara ibadah Tuhan pada tarikh yang sudah ditentukan, jam yang sudah ditentukan. Kami berdoa hari-hari ini cuaca semakin tidak pasti, tapi kami berdoa bahwa Tuhan adalah pemilik bumi ini, dan Tuhan yang Kau sanggup boleh memberi cuaca yang baik bagi kami di dalam memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga kami berdoa Tuhan pagi hari ini untuk hamba-Mu yang ada di tengah kami, yaitu Pastor Ruli, yang Tuhan akan membuka pelayanan baru untuk ibadah pagi. Tuhan campur tangan biar semua Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus hamba-Mu rindukan, dan kami tahu kerinduan itu datangnya dari Roh Kudus. Tuhan, boleh Tuhan menjadi kenyataan sehingga nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami tahu di Bandar Kota Kinabalu ini banyak jiwa-jiwa yang masih hilang, yang masih ditawan oleh dosa. Itu sebabnya melalui kehadiran hamba-Mu, jiwa-jiwa itu dapat dibawa kepada Yesus Kristus untuk menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Kebutuhan hamba-Mu kiranya cukupkan dalam segala hal. Dan satu hal yang kami tahu, bahwa ada janji Tuhan bagi kami, bahwa Dia akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang. Amin. Yang mengucap syukur dalam nama Yesus, dan sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin.